Halo, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Frensiana Winnie, NIM 19104169266. Saya di sini sebagai moderator. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Abralia Mikaela dengan NIM 19104169299. Yang kedua Nurul Janah dengan NIM 19104169947. Dalam video ini kami akan membahas tentang usaha pembuatan aksesoris gelang. Baiklah, saya akan membacakan latar belakangnya. Saat ini banyak sekali remaja yang mengutamakan penampilannya. Mereka sering menggunakan aksesoris untuk menunjang penampilannya. Ketika di sekolah, kampus, lingkungan tempat ia tinggal, ataupun ketika sedang hangout dengan teman-temannya. Mulai dari menggunakan bando, cincin, gelang, kalung, anting, pita, jepitan, ikat rambut, bros, dan lain sebagainya. Dari situlah penulis tertarik untuk membuat rencana bisnis mengenai usaha penjualan aksesoris berupa gelang. Selanjutnya, dalam menjalankan suatu bisnis, yang pertama adalah bagaimana kita menciptakan suatu inovasi baru, di mana nantinya aksesoris yang ingin dipasarkan adalah aksesoris yang unik, awet, dan dijamin digemari oleh para remaja. Dalam menjalankan suatu bisnis, tidak lupa kita juga harus berani mencoba, jangan takut gagal, dan berani mengambil risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya, konsep usaha. Konsep usaha ada 4. Yang pertama, menggunakan kreativitas tinggi untuk membuat produk aksesoris yang diminta oleh konsumen. Yang kedua, menjalin informasi dengan pengrajin lain untuk tukar inovasi dan kreasi dalam menciptakan aksesoris yang sedang digemari para konsumen. Yang ketiga, memasarkan produk melalui online dan media sosial. Yang keempat, menerima pesanan dan memberikan harga jual yang terjangkau kepada masyarakat. Selanjutnya, tujuan usaha. Tujuan usaha di sini ada 4. Yang pertama, mencari penghasilan sendiri. Yang kedua, membuat kreativitas dalam pembuatan aksesoris gelang. Yang ketiga, menyediakan kebutuhan aksesoris untuk para konsumen. Yang keempat, mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan. Aspek pemasaran. 1. Segmen pemasaran. Target konsumen adalah masyarakat di daerah sekitar dari semua golongan, baik usaha maupun yang lainnya. 2. Strategi pemasaran. Dalam penjualan dan pemasaran produk ini ada beberapa strategi yang digunakan. Yang pertama itu adalah A. Menetapkan harga yang relatif murah agar semua masyarakat dapat melangkah. Menjangkau harganya. B. Tempat penjualan yang strategis. Jadi menjualnya itu harus tempat yang strategis. Yang C. Melakukan pelayanan yang terbaik, yaitu dengan mengharapkan pelayanan prima, sopan dan ramah, yang D itu mematuhi kepuasan dan permintaan konsumen. 3. Promosi. A. Dengan memasang papan nama di depan tempat usaha kita. B. Langsung memasarkan barang ke konsumen atau face to face. C. Itu dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh konsumen yang pernah mengkonsumsinya. Yang D itu gencar melakukan promosi dalam media sosial, di mana hampir semua melakukan tersebut untuk beraktivitas. 4. Itu sistem penjualan. Sistem penjualan yang digunakan dalam penjualan produk ini adalah langsung dan menerima pesanan melalui telepon atau secara langsung. Aspek finansial. Yang 1. Peralatan. Satuan rupiah. Peralatan. Satuan rupiah. Jarum jahit 1.500 rupiah.
tang aksesoris 30.000, penggaris 6.000, gunting 5.000. Jadi totalnya itu ada 42.000. Anggaran dari bahan-bahan yang akan kami gunakan yaitu nama bahannya mutiara. Mutiara itu totalnya 15.000. Pengait totalnya 1.000. Nilon karet totalnya 10.000. Benang jahit totalnya 2.000. Cam 10.000. Tali sepeda totalnya 20.000. Benang katun totalnya 2.000. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nurul. Aspek produk. Yang pertama, jenis produk usaha. Usaha ini akan memproduksi dan menjual aksesoris berupa gelang. Bahan bakunya adalah tali sepatu, benang sulam, pita, tali beludru, tali kepang, dan sebagainya. Produk yang dihasilkan dapat beraneka jenis yang disesuaikan dengan tren masa kini. Analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan dari usaha aksesoris gelang ini merupakan suatu usaha yang sangat berkembang. Barang-barangnya didesain dengan tangan sendiri dan tidak mengambil dari pihak luar. Selain itu, produk kami nantinya disesuaikan dengan pasar dan tren yang sedang berkembang. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan dari usaha ini yaitu karena usaha ini sudah banyak di Kota Padang, maka jumlah pesaing menjadi banyak. Dan juga untuk menghasilkan produk yang berkualitas, harus memilih bahan baku yang berkualitas pula. Dan harganya tentunya mahal. Sehingga ketika dijual dengan harga yang mahal, pula dikhawatirkan sulit untuk menembus pasar. Yang ketiga, peluang. Peluang bisnis ini yaitu mempunyai potensi cukup tinggi karena para remaja menyukai produk aksesoris semacam ini karena produk ini didesain sesuai dengan selera dan mengikuti tren yang ada. Yang keempat, ancaman. Ancaman dari bisnis ini yaitu banyaknya pesaing yang menampilkan desain gambar yang sedang booming di pasar sekarang ini. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.